Baik, selamat sore Bapak Dr. Rilus Kinsaeng. Terima kasih atas kehadirannya pada forum FEMA Voice ini sebagai forum berbagi dari FEMA kepada masyarakat. Selamat sore Bapak Pak Dekan. Kinsaeng sudah lama berkarir di Institut Pertanian Bogor, di Departemen SKPM, juga sebelumnya di Departemen Sosek. Nah, dalam perjalanan karir Bapak sebagai peneliti, akademisi, meneliti, dan juga mengajar, nah Bapak menilai diri Bapak sebagai ahli apa nih? Iya, terima kasih banyak Pak Dekan. Selamat sore Pak Dekan dan Bapak Ibu Selamat sekalian. sore, Pak. Iya, saya background-nya dari segi pendidikan, S1 saya di penyuluhan pertanian Pak Dekan. Kemudian S2 saya ambil sosiologi dan S3 sosiologi juga. Dan penelitian saya pun memang saya mendalami di bidang sosiologi. Jadi kalau ditanyakan saya apa, ya bidang keahlian saya di bidang sosiologi, khususnya Oke. masyarakat Jadi pedesaan. saya boleh katakan Bapak sebagai sosiolog ya. Iya Pak Dekan, boleh. Nah, tentu peran sosiologi ini sangat penting, apalagi dalam selama wabah pandemi COVID-19 ini. Dan nampak dari berbagai macam kebijakan ada sebagian yang dalam tanda petik tidak menerima, ya mungkin juga menimbulkan konflik. Nah, dalam kasus seperti ini, kira-kira potensi konflik yang akan muncul seperti apa ya, terutama di daerah pedesaan, dan Bapak sebagai sosiolog, apa sarannya nih kepada pemerintah daerah Ya, untuk mengatasi hal tersebut? baik. Silakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dekan. Memang eh, pandemi COVID-19 ini memang ternyata mempunyai potensi untuk memicu konflik, Pak Dekan, di beberapa, dan itu sudah ada kasus-kasusnya. Nah, beberapa sumber yang menyebabkan konflik ini antara lain misalnya soal penolakan terhadap orang yang terinfeksi, kemudian juga penolakan terhadap mayat ya Pak, untuk Ya. dimakamkan di daerah tertentu, dan juga yang menjadi sumber konflik lainnya berkaitan dengan ini adalah soal pembagian bantuan sosial. Nah, ini memang bisa itu bisa kita lihat di sana sini sudah menimbulkan gesekan. Nah, karena itu menurut saya memang untuk mengatasi hal ini, kalau tadi soal penolakan, eksklusi sosial, kemudian bahkan ada pengusiran, itu saya kira di sini persoalannya adalah soal pengetahuan, Pak Dekan. Jadi informasi yang diterima oleh sebagian masyarakat nampaknya tidak utuh, sehingga menimbulkan Pak, jadi menimbulkan ekses ketakutan yang berlebihan. Iya, seperti misalnya penolakan terhadap pemakaman mayat. Padahal sebetulnya kalau sudah mengikuti protokol COVID itu, sebetulnya itu sudah tidak ada masalah. Tidak perlu terjadi penolakan. Iya Pak, tidak perlu. Demikian juga dengan mereka yang misalnya bekerja di rumah sakit dan sebagainya. Sepanjang kita bisa menjaga jarak dengan baik, terus kemudian mengikuti misalnya menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan seterusnya. Sebetulnya itu tidak terlalu jangan berlebihan juga ketakutan sehingga ya menimbulkan konflik. Nah, itu dalam hal itu. Lalu kemudian untuk yang tadi soal bantuan sosial, memang itu masalahnya di sini pelik, rumit Pak ya. Tetapi salah satunya saya pikir way out-nya yang sangat penting juga dilakukan adalah memang soal transparansi, dan ini bisa dilakukan melalui dialog-dialog. Jadi jadi dengan dialog itulah misalnya data-datanya kita sungguh-sungguh yang betul-betul orang yang membutuhkan itu kan melalui transparansi dan dialog di level misalnya RT, RW seperti itu. Dan di sini memang peranan tokoh, misalnya tokoh agama termasuk itu sangat penting untuk bisa meredam potensi konflik ini. Itu Pak Dekan. Jadi arus informasi yang benar tuh inilah ya, sangat Pak penting Dekan, ya. sangat penting Pak Dekan tentang karakteristik COVID ini sebetulnya seperti apa supaya jangan ketakutan berlebihan dan menimbulkan konflik dengan bahkan dengan tetangga bisa terjadi konflik karena kurangnya informasi yang akurat. Oke, dalam menyampaikan informasi yang tepat ini kira-kira yang bagus itu sebetulnya siapa Pak? Ya, tentu yang punya otoritas yang paling awal ya sumbernya Pak adalah mereka yang memahami, yaitu ahli-ahli virolog ya Pak ya. Ahli itu yang punya otoritas, lalu kemudian tentu dari mereka inilah sumber utama yang kita bisa dapat, dan itu berarti mungkin dari pemerintah ya Pak ya yang bisa terverifikasi gitu. Jadi jangan kita berpegang pada informasi-informasi yang hanya
lewat misalnya media sosial yang tidak bisa Ya. diverifikasi itu. Iya Pak, jadi ini saya kira penting sekali masyarakat juga untuk terbiasa dengan mencek dan recheck sumber data yang akurat seperti itu Pak. Ya, menghadapi kasus yang sekarang seperti ini, nah kira-kira ke depan ya, agar ini tidak terjadi lagi. Wabahnya sih tidak bisa kita akan tolak, tetapi kita bisa mempersiapkan ya masyarakat ini sehingga kalau terjadi lagi seperti ini masyarakat itu siap. Nah kira-kira apa yang penting dipersiapkan oleh masyarakat dan pemerintah ini? Ya Pak, saya kira memang kasus COVID-19 ini sekalian kita jadikan sebagai semacam kebangkitan begitu Pak, untuk mengubah beberapa hal dalam kehidupan kita. Misalnya termasuk salah satu yang sangat penting saya kira itu adalah soal disiplin. Disiplin sangat penting. Misalnya termasuk kalau memang kalau memang cara untuk mengatasi penyebaran COVID ini adalah harus menjaga jarak, maka mari kita jaga jarak. Oke. Dan itu salah Disiplin, satunya ya? misalnya disiplin Ya. itu penting sekali Pak, baik pada tingkat individu maupun di tingkatan kolektif begitu. Dan ini saya kira ke depan kalaupun ada lagi disiplin itu salah satu kunci yang sangat penting untuk mengatasi dan sebetulnya bukan hanya mengatasi persoalan wabah dan sebagainya, bahkan untuk kita bisa berkompetisi di internasional untuk memajukan bangsa ini juga perlu disiplin begitu Pak Dekan, itu sangat penting. Ya, jadi betul kata kuncinya disiplin dan ini harus terus digaungkan ya. Iya Ini Pak Dekan. kunci kita menghadapi berbagai masalah, musibah apapun lah ya, termasuk kunci untuk kesuksesan. Betul. Baik. Dan kedua kalau boleh Pak, singkat sekali. Monggo. Yang kedua ini adalah pentingnya kemampuan kita untuk hidup fleksibel, beradaptasi dengan situasi yang baru. Misalnya seperti sekarang kita terjadi penurunan ekonomi kita harus realistis dengan kondisi ekonomi yang baru. Jangan kita paksakan seperti menyesuaikan ya. Betul. Nah, kemampuan beradaptasi ini akan meningkatkan resiliensi kita karena ke depan pasti banyak goncangan-goncangan seperti itu. Termasuk gaya hidup ya. Betul, yang biasa kita mungkin makan agak mewah, nah itu dikurangi sedikit ya. Bidangnya Pak Dekan, consumer behavior. Iya, itu penting tuh Pak. Betul. Ya, betul, kita merasakan sekali konflik yang muncul ya. Dan itu tanggung jawab kita bersama semua bagaimana mungkin mengurangi ya, menghilangkan sama sekali sih mungkin agaknya susah ya. Tapi mengurangi juga efeknya. Baik, alhamdulillah ini terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Rilus Kinsayang yang telah bersedia untuk berbincang-bincang sore ini. Mudah-mudahan ini kita share kepada masyarakat bisa kembali kepada sedia kala bahwa kondisi musibah akan datang tanpa kita persiapkan, namun bagaimana kita menyimak-nyimak. Iya Pak Dekan. Terima kasih sekali Pak Kinsayang ya, Dr. Kinsayang. Terima kasih. Selamat sore Pak Dekan. Selamat sore. Terima kasih Pak Dekan.